Setelah beberapa kali pengajuan digantung mulu, akhirnya ada dua juga yang nyantol dari aplikasi yang uangnya ini akan dihabisin oleh para galbayers, para joki dan juga para pinjolers ya. Dan pastinya di aplikasi ini sudah banyak yang galbay dan juga untuk perawatan worth it banget ya. Dan bisa digonik 4 digit dan pastinya tanpa DC lapangan. Lumayan duitnya bisa buat duit jajan dan juga buat beli gorengan sekampung ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga tetap semangat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama cuy, bahwa pandemi ini belum selesai dan juga bahkan ada lagi tuh varian baru ya teman-teman. Dan semoga dapat tertangani ya. Dan jangan lupa jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu, dan tetap patuhi protokol kesehatan, serta tidak lupa untuk berolahraga selalu dan juga konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun sehingga tidak gampang terserang penyakit. Dah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer? Apakah udah pada lobang semua dompet kalian? Apakah udah bocor semua kantong kalian akibat pencairan yang banyak dari pinjol-pinjol ilegal beranak yang akhir-akhir ini kembali naik daun lagi dan kembali booming ya teman-teman. Dan untuk di grup-grup pinjol Facebook itu orang-orang udah pada ramai banget ya yang dicairin ya, walaupun memang ada beberapa juga sih yang di auto, tetapi ya sudah seperti itu. Untuk alur di grup-grup pinjol FB kadang tuh kalau udah dicairkan diem semuanya, tetapi ketika udah mau japo ataupun ditolak itu pada ngomel-ngomel ya teman-teman, dan mencari aplikasi-aplikasi yang lagi viral ya, karena memang aplikasi-aplikasi yang lagi viral itu ya pasti pencairannya banyak karena ingin bersaing dengan pinjol-pinjol entah itu yang ilegal yang udah gede ataupun pinjol legal OJK dan lain-lain ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana ini pinjol ilegal beranak, dan gue heran dari beberapa bulan kemarin ini duitnya nggak habis-habis ya dan nggak diblokir OJK ya. Gue juga heran karena apa, padahal aplikasinya adalah pinjol ilegal ya. Dan untuk yang mempunyai peminjaman sih mungkin pada berharap untuk di aplikasi ini segera dihapus saja ya, ataupun segera diblokir, soalnya biar bisa dapat duit jackpot ya. Dan otomatis kalau sudah seperti itu, mau peminjaman kalian itu jatuh tempo sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau limit kalian itu berapa banyak, kalau udah diblokir OJK ya sama dengan lunas ya teman-teman. Dan apalagi kalau dipinjol ilegal itu ya pastinya dia ini sebar data ya, jadi memang cukup memberatkan. Dan ya rata-rata orang yang ngajuin di aplikasi ini memang untuk digalbay ya. Kalau untuk perawatan juga ada, tetapi ya nggak tentu cuy, tergantung dari sikon aplikasinya ya. Apalagi melihat ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam sebelumnya juga ya, apakah worth it dirawat atau enggak ya. Dan jangan asal merawat juga sih ya teman-teman. Dan di aplikasi ini gue cuma menggunakan KTP dan rekening, dan untuk KTP dan rekeningnya ini gue pernah ngajuin di salah satu aplikasi pinjol ilegal beranak yaitu Pinjaman Nasional, dan ternyata masih worth it juga untuk digunain di aplikasi ini. Dan baik itu handphonenya udah pernah galbay, rekening galbay, datanya juga udah galbay, dan ya semuanya serba galbay ya cuy. Nah makanya buat kalian yang pengen ngajuin ya ajukan saja, terserah dari kalian. Dan ya siapa tahu hoki itu langsung bisa lumer, lumayan bisa duit jajan ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini setelah dicairkan dengan dua produk peminjaman, yaitu ada dompet setia dan uang saku. Nah ini bukan nama dari kedua aplikasinya ya cuy. Nah ini dia adalah produk anakan ataupun produk yang disediakan oleh aplikasi indukannya ya. Nah karena dia ini aplikasi pinjol ilegal beranak. Nah di sini yang pertama dompet setia itu 1,6 dengan durasi tenor ya hanya 7 hari sih. Jadi buat yang bertanya, bang kok 7 hari nggak ada yang lebih panjang apa, ataupun bang kok hanya 7 hari doang sih, singkat banget. Nah sudah seperti itu cuy kalau kita meminjam di pinjol ilegal. Ya jarang banget tuh di pinjol ilegal bisa dapetin tenor 15 hari, 30 hari, 20 hari, itu jarang banget ya cuy. Walaupun kalian udah beberapa kali merawat itu pasti ya agak sulit banget ya, karena memang pinjol ilegal seperti itu cuy ya. Berbeda halnya dengan pinjol legal OJK ya.
Nah, di sini gua meminjam pertama pada tanggal 20 bulan 9 2021 dan ditransfernya juga pada hari itu juga. Kenapa? Karena di aplikasi ini gua ngajuinnya di pagi hari dan ACC juga di sekitaran jam 8 jam 9. Kemudian untuk pencairannya pada hari itu juga. Nah, dan buat yang bertanya, "Bang, aku kok di ACC di aplikasi ini tapi pencairannya besok paginya, Bang." Nah, itu kenapa? Nah, menurut gua itu karena kalian di ACC-nya di sore hari, cuy. Karena kalau sore hari untuk aplikasi-aplikasi pinjol itu udah nggak bekerja lagi di luar jam kerja ya. Kalau untuk pengajuan bisa, tetapi ya nggak tahu untuk peninjauannya pasti dilakukan di jam kerja. Sama juga dengan pencairan. Kalau pencairan di jam tersebut nggak ada, jadi harus di pagi hari untuk pencairan biasanya ya, yang menumpuk di sore hari dialihkan di besok harinya. Nah, di sini akan jatuh tempo pada tanggal 26 bulan 9 2021 dan ya mungkin ini akan gua galbay sih ya, teman-teman. Kalaupun gua rawat ya ini pasti akan 50-50 ya teman-teman, entah itu di auto ataukah entah di akunnya entah ataupun entah akunnya ditutup dan lain-lain ya. Soalnya juga belum banyak orang sih yang mencoba merawat di aplikasi ini karena masih ragu juga ya apakah ini worth it atau enggak ya teman-teman. Nah, selanjutnya di produk yang kedua, uang saku, di sini 1,2 ya. Di sini durasi peminjamannya 7 hari sama juga, dan di sini gua nggak mengajukan sekaligus ya teman-teman. Nah, di sini gua pertama ngajuin di uang saku itu gua bermain di limit rendah dulu. Di sini 1 juta sebenarnya ya. Yang cair ini hanya 800, yang gua bayarkin 2 juta. Maksud gua 1.200.000 ya. Nah, di sini limit yang gua mainin pertama yang kecil aja dulu, siapa tahu autol ya, karena mengambil terlalu gede jadi ngambilnya yang satu dulu. Selanjutnya ketika ini di ACC nggak menunggu lama, gua langsung ngajuin lagi di produk yang kedua ini 1,3 ya teman-teman, dan yang cair itu hanya 1 juta rupiah dan yang gua harus bayarkan 1,6 ya. Jadi total yang masuk ke rekening gua yaitu 1,8 ya teman-teman. Nah, memang sih udah gede banget untuk limitnya, makanya gua masih bingung juga apakah pengen gua rawat atau enggak, tapi kayaknya digalbay aja sih, soalnya udah banyak yang galbay juga, walaupun memang DC-nya juga terkenal cukup sering ngomel-ngomel di penagihan telepon, kemudian WhatsApp dan lain-lain ya. Apalagi dia ini sebar data ya teman-teman. Nah, dan di aplikasi ini sebenarnya limit yang gua mau ngajukan ada lagi sih yang lebih tinggi ya, karena di sini gua dicairkan dengan limit 1,5 dan pastinya kalau kita dicairkan dengan limit tersebut pasti ingin up limit ya teman-teman. Nah, karena ini gua udah beberapa kali ngajuin limit di atas 1,5 ternyata di auto terus, jadi gua stop aja di sini ya teman-teman. Nah, ntar gua akan bahas lebih dalam lagi terkait aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya Dana Cepat, dan untuk aplikasi Dana Cepat ini tentunya mungkin kalian udah pada tahu karena juga dia ini ya, siapa sih yang nggak tahu untuk yang sering bermain di pinjol-pinjol ilegal, apalagi yang sering mengajuin di pinjol ilegal beranak ya. Nah, dia ini salah satu aplikasi pinjol ilegal beranak yang bersaing seperti aplikasi pinjol pinjam nasional, Tinkerbell, kredit uang, kemudian tunai pinjaman, daun hijau, kemudian KTA bijak dan lain-lain ya. Pokoknya banyak banget sih untuk saudaranya ini. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman nama aplikasinya, yaitu KSP Dana Cepat, pinjaman uang tunai kredit dana yang didevelopor oleh KSP Pulau Bidadari Indonesia. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal, belum terdaftar di OJK pastinya ya. Dan kalian bisa dapetin melalui link yang gua sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download dan langsung ajukan. Itu kalau kalian mau ya, kalau enggak juga nggak masalah sih. Ataupun kalian ingin download hanya untuk mendapatkan undangan tanpa mengajukan, ataupun hanya ingin mendownload saja karena takutnya nanti aplikasinya diblokir oleh OJK dan udah hilang, ataupun mungkin hanya ingin mendownload tetapi masih bingung apakah mau mengajukan di aplikasi ini atau enggak, itu terserah dari kalian ya. Dan di sini gua hanya sekedar merekomendasiin saja aplikasi yang lagi viral dan lagi hits untuk saat ini ya. Entah itu kalian mau ngajuin atau enggak, mau rawat atau enggak, itu terserah dari kalian ya, kembali lagi ke kalian sendiri ya cuy. Dan di sini enggak ada yang bisa dijamin 100% ACC ya teman-teman, karena ini pinjol ilegal juga ya. Mau pinjol legal mau pinjol ilegal itu enggak ada yang bisa ya cuy, karena yang menentukan kita di ACC atau enggaknya itu adalah tim auditnya sendiri dari aplikasinya. Jadi kita hanya jadi kita sebagai orang yang mengajukan hanya sekedar untuk ya mengajukan doang, dan ya pastinya berusaha untuk di ACC. Entah itu ACC atau tidak itu urusan ke belakang ya cuy ya. Nah, oke, kemudian untuk di aplikasi ini dia sudah tinggi sih. Ini adalah pinjol ilegal beranak yang
terkenal cukup besar sih dengan 1 juta download. Kemudian ulasannya 67.000 ulasan dengan rating 4,6. Namun seperti biasa untuk brosurnya sih hanya gini-gini saja sih. Ya mungkin juga memang aplikasinya nggak terlalu mementingin di situ ya. Beda halnya dengan pinjol-pinjol legal OJK. Kemudian di sini seperti biasa buat kalian yang baru ingin meminjam ataupun masih pemula, ada baiknya saran gua kalian baca terlebih dahulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam di aplikasi ini agar kalian tidak bingung dan bisa menjadi bahan acuan kalian serta bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya ya. Apalagi ini pinjol ilegal. Jadi kalian harus paham benar gimana aplikasi ini, gimana cara bermain mereka dan lain-lain. Nah, kemudian untuk di aplikasi ini ya gua hanya bahas secara singkat saja, soalnya gua udah pernah bahas juga untuk aplikasi ini tetapi nggak terlalu mendalam ya teman-teman. Nah, di sini dia menawarkan produknya itu 2 juta hingga dengan 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari hingga dengan 180 hari, dan di sini kalian bisa lihat saja semua untuk contoh simulasinya, namun nggak usah dipikirin sih sebenarnya ini, soalnya ini kadang pancingan doang cuy, dan berbanding terbalik dengan detail pencairan yang kita terima kadang untuk pencairan di akhir ya. Nah, setelah itu di sini untuk persyaratannya harus warga negara Indonesia, mempunyai 1 KTP, usia 18 hingga dengan 55 tahun, mempunyai nomor handphone yang aktif, mempunyai pekerjaan menetap, dan juga permohonan akan cepat disetujui katanya ya. Tetapi itu nggak mesti ya cuy. Kadang kalau memang lagi apes ya pasti akan langsung di auto tanpa menunggu lama. Nah, di sini untuk cara pembayarannya kalian bisa lihat dan ada customer service-nya. Untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 13 Januari 2020. Nah, memang ya udah 1 tahun sih untuk aplikasi ini. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan awal dari aplikasi Dana Cepat ya. Dan untuk aplikasi Dana Cepat ini gua nggak tahu apakah dia sudah lebih bagus sistemnya atau gimana, tetapi kalau dulu sih masih rada error ya. Jadi bebas banget buat digonik 4 digit, 3 digit dan lain-lain. Tetapi kalau untuk versi terbaru yang ini gua nggak tahu apakah masih recommended untuk digonik atau enggak ya. Nah, di sini ada jumlah maksimumnya 5 juta. Di sini kalian bisa tekan ambil sekarang ya. Untuk aplikasinya sih sama saja tampilannya seperti di awal ya, teman-teman. Nah, di sini gua belum bisa masuk dengan akun ini ya, teman-teman. Sayang banget karena di sini gua belum memenuhi syarat untuk mendapatkan peminjaman. Kenapa? Karena di sini gua udah pernah ngajuin di saudaranya ya, teman-teman, yaitu saudara Dana Kilat dan juga beberapa saudara lainnya. Dan ini adalah akun yang udah pernah galbay di saudaranya. Nah, jadi untuk di aplikasi ini nggak recommended kalau kalian sudah pernah galbay di saudaranya terus mau ngajuin di saudaranya lagi ya cuy, seperti ini, ataupun sebaliknya dari Dana Cepat ke saudara lainnya. Jadi nggak recommended banget. Memang ada beberapa aplikasi pinjol ilegal itu yang ketika kita ngajuin di salah satu aplikasi terus kita cari saudaranya itu langsung auto lumer, tetapi nggak semuanya bisa seperti itu cuy ya. Karena mungkin ini data gua udah kesebar juga di Dana Cepat, jadi ya makanya nggak bisa masuk. Dan kalau mau masuk itu harus buat akun lagi, ganti lagi, dan ya seperti biasa mengajukan kembali dari awal. Dan gua bahasnya secara singkat saja cuy ya, soalnya kalau gua masuk di sini ambil sekarang itu juga nggak ada produk-produk dalamnya, tetapi kita harus diarahkan untuk mengisikan terlebih dahulu untuk data-data dirinya. Untuk pengisian data dirinya sama kok seperti biasanya, nggak ada yang berubah dengan versi yang sebelumnya. Kalau kalian masih bingung ataupun masih pengen cari tahu, bisa cek di video saya sebelumnya terkait aplikasi Dana Cepat ya teman-teman. Itu ada kok gua pernah bahas sebelumnya. Dan untuk di aplikasi ini sedikit tips dari gua, kalau kalian pengen gonik itu pastikan masukkan dulu nik kalian, rubah dulu nik kalian ya. Dan selanjutnya kalian masukkan foto KTP kalian. Jangan kalian masukkan foto KTP kalian terlebih dahulu terus kalian gonik, masukkan nicknya, itu agak sulit cuy, karena untuk menggonik itu kalian harus memanfaatkan pantulan cahaya, entah itu matahari, cahaya lampu dan lain-lain, agar sekiranya angka yang kalian gonik ataupun angka yang kalian ganti itu dia terhalang ya. Tetapi nggak semuanya terhalang cuy ya, hanya di angka yang kalian ganti, minimal ke blur dikit lah ya. Nah, makanya itu yang harus kalian ketahui. Dan juga buat yang belum tahu, bang, gonik itu apa bang, gonik itu gimana sih bang? Nah, gonik itu adalah kepanjangan dari goyang nik, yang biasanya dilakukan orang-orang yang mempunyai KTP galbay ataupun KTP busuk, biar bisa cair di beberapa saudaranya ya. Karena kalau nggak digonik kadang sistemnya bisa mengetahui bahwa ini udah pernah galbay di aplikasi saudaranya mungkin, ataupun aplikasi pinjol ilegal lainnya ya, ataupun mungkin yang nggak mempunyai amunisi, jadi menggunakan data tersebut ya. Dan nggak semuanya juga diganti ya, hanya di angka terakhir nik,
KTP, kemudian di tahun lahir, kemudian ada lagi satunya yaitu di kode wilayah ataupun kode lokasi ya. Tetapi untuk kode lokasi itu agak sedikit sulit, apalagi kalau dengan aplikasi pinjol yang mengharuskan kita memotret melalui kamera ya, jadi nggak memasukkan dari media. Nah itu yang agak sulit karena goniknya manual ya teman-teman, itu yang agak sedikit sulit ya. Nah jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online dan cepat ini. Dan buat kalian pengen ngajuin, terserah kalian mau ngajuin di produk manapun, dan pastinya kalian bisa ikuti yang gua lakuin, tetapi itu nggak menjamin bisa 100% di ACC ya. Prosesnya bisa sama tetapi hasilnya bisa berbeda ya teman-teman. Dan kadang juga beberapa tips dari pinjolers dan lain-lain itu malah kita nggak bisa sama sekali ya. Dan memang sih untuk pinjol itu ya kita harus sudah siap untuk di autol ya teman-teman, karena hanya dua saja sih jawabannya, autol atau di ACC ya teman-teman. Makanya untuk di pinjol itu perbanyak pengajuan dalam satu aplikasi ya, bukan dari perbanyak pengajuan di setiap aplikasi ya. Kalau kalian fokusnya di situ, satu aplikasi satu pengajuan, terus di autol ganti aplikasi, ya itu kesempatan kalian untuk di ACC kecil banget cuy ya. Para galbuyers aja ataupun para joki itu dalam satu aplikasi bisa 5 ataupun 10, ataupun mungkin karena ingin mengajukan di banyak produk dan lain-lain ya. Jadi ya semakin banyak pengajuan, semakin lengkap data itu lumayan membuat kita kesempatan untuk di ACC-nya itu lebih tinggi dan lebih banyak ya teman-teman. Nah, dan buat kalian yang mungkin masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gua akan balas satu persatu dan support kalian. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya, karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.